Ciao, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing tentang fasilitas apa aja yang didapat sebagai karyawan perbankan dan yang menurut gue kayak wajib banget lo maksimalin semaksimalnya. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini, dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi setiap kerja dimanapun pasti ada kayak benefits atau kayak perks of working there gitu. Kayak kalau misalnya kerja di agency kan enaknya ketemu sama artis-artis atau influencer-influencer yang mungkin kalau nggak kerja di agency nggak bisa ketemu gitu. Atau kalau kerja di hotel yang deket sama embassy gitu, ketemu sama dubes-dubes dan bule-bule ganteng. Nah, ini gue mau spill perks of working at a bank tuh apa aja, karena menurut gue kayak lumayan banyak benefit yang kayak agak-agak kurang kelihatan tapi sebenarnya worth it buat dimaksimalin. Yang pertama adalah secara financial seharusnya stabil ya, karena kan di bank ya say, dia punya duit nasabah gitu. Kalau misalnya dia gaji karyawannya gak bisa, nggak mungkin rasanya, karena ada uang minimum diputerin segala macem. Nah, terus jadi kita kerjanya lebih nyaman, aman, dan tentram ya say, nggak perlu takut kena pemutusan kerja. Nah, yang kedua adalah setahu aku kalau kerja di bank tuh ada yang namanya serikat pekerja. Dan ini nggak cuma di bank, tapi di perusahaan-perusahaan lain pun ada. Kayak misalnya di pabrik gitu ya, buruh itu pun ada serikat buruh ya namanya kalau di buruh gitu. Atau kalau di perusahaan-perusahaan lain ya secara umum serikat pekerja lah bisa dibilang. Nah, enaknya adalah ketika kalian punya serikat pekerja, itu ada yang memediasi dari lo sebagai karyawan dengan si manajemen sebagai pengelola perusahaan. Jadi lo bakal ketemu kayak di tengah nih, bener-bener kayak lo di sini, mereka di sini, dan kalian tuh akan ketemu di tengah yang mana win-win solution. Ini buat baik itu buat peraturan, baik itu buat fasilitas, buat semuanya tuh pasti kalau ada problem pun akan didiskusikan untuk ketemu di tengah. Walaupun perusahaan yang nggak ada serikat pekerjanya juga pasti manajemennya mengusahakan hal itu. Cuman kayak kalau ada organisasinya kan jadi kayak lo lebih terarah, lebih kayak kepegang lah, kayak lo diurusin gitu. Kan enaknya kalau ada organisasinya tuh lo jadi kayak kayak ada yang memediasiin gitu loh, nggak langsung lo seonggok manusia dengan si perusahaan gitulah kurang lebihnya. Next adalah yang ketiga berarti ya, ini secara financial yang worth it adalah ada fasilitas berupa pinjaman. Nah, ini poin keempat dan kelima gue gabungin karena sebenarnya jenis pinjamannya tuh banyak banget. Bahkan kalau di tempat gue dulu tuh ada kayak pinjaman dana darurat gitu, yang mana kayak harusnya lo nabung dana darurat udah kayak nabung di awal nih say gitu. Harusnya lo punya dana darurat yang lo tabung sekitar 3-6 bulan pengeluaran. Tapi mereka nyediain pinjaman dana darurat, tapi emang nominalnya nggak gede ya, jujur li, nominalnya kecil menurut gue. Cuman kayak kalau lo tiba-tiba ada kepepet nih, tiba-tiba perlu apa, terus lo lagi nggak ada cash, yang kayak misalnya kebutuhannya lumayan tapi nggak gede-gede banget, tapi nggak kecil, tapi lo harus segera ada gitu. Nah, itu bisa dibantu. Kayak misalnya lo perlu buat bayar skripsi tapi lagi nggak ada duit, atau lo perlu buat renovasi rumah gitu karena rumah kenapa gitu kan. Jadi mereka ada fasilitas kayak gitu. Setahu gue perbankan yang lain pun juga ada gitu. Next adalah nggak cuma pinjaman dan darurat, tapi juga pinjaman fasilitas rumah dan mobil. Lebih ke kayak tempat tinggal dan kendaraan sih, nggak harus rumah ya. Jadi boleh rumah, boleh apartemen, pokoknya kepemilikan tempat tinggal. Nah, bedanya apa kepemilikan tempat tinggal dan kendaraan ini? Kalau lo pakai fasilitas umum yang bank kasih ke masyarakat, udah jelas bunganya mahal. Tapi kalau lo pakai sebagai karyawan, itu bunganya jauh banget di bawah gitu. Jadi kayak lo dapet bunga murah. Kalau lo tahu bank kalau ulang tahun atau kalau lagi momen-momen tertentu mereka lagi mau boosting, naikin pinjamannya, mereka kasih bunga spesial, bilangnya special bunga buat nasabah yang kayak udah di bawah dari
harga umum, ini buat karyawan jauh di bawahnya lagi, say. Jadi kayak bahkan nggak nyampe setengah dari yang dikasih ke umum gitu. Jadi menurut gue nih cengli banget. Dan pinjaman ini bunganya di lock selama lo kerja di situ. Jadi kayak menurut gue ini benar-benar hal paling worth it yang membuat orang bertahan bekerja di bank tuh itu sih. Kayak lo bisa memiliki aset walaupun gaji bulannya kecil ya, cuman maksudnya lo jadi terdukung untuk bisa punya aset dengan harga yang lebih terjangkau tadi karena bunganya lebih rendah gitu. Anyway ya, kalau lo mau keluar lebih cepet ya lo tinggal hidup irit aja atau cari kerjaan sampingan, nanti duitnya dipakai buat ngelunasin pelan-pelan dikit-dikit. Karena emang untuk fasilitas kredit kan di mana aja ya, termasuk fasilitas umum, itu lo bisa ngelunasin lebih awal secara keseluruhan maupun sebagian kalau lagi ada rejeki lebih misalnya, ya kasih aja lagi gitu supaya lunasnya lebih cepat. Nah itu menurut gue worth it banget karena kayak berasa banget, apalagi kalau lo fasilitas KPR umum misalnya gitu ya, bunganya gede, terus kayak pembayaran di awal-awal kan kebanyakan pembayaran bunga ya dibandingin pokok gitu. Jadi karena kan tipe cicilannya menurun, nanti di awal banyakan bunga lebih dikit pokok, nanti makin ke belakang makin gede pokok makin sedikit bunga gitu. Nah kalau lo di sebagai fasilitas karyawan kan untung tuh di situ, kayak bunga lo dari awal udah kecil. Hal yang sama berlaku untuk mobil, ini apalagi untuk kendaraan ya menurut gue, karena kalau kendaraan itu harganya lo keluar dari showroom mobil barunya udah langsung jatuh gitu, kecuali mobil yang rare ya, yang kayak emang mobil koleksian atau mobil yang emang kayak di market jarang sehingga orang harus nunggu-nunggu gitu. Tapi maksudnya lo beli mobil aja keluar dari showroom tuh udah miss kayak sekitar mungkin berapa 20% kah turun harga gitu. Jadi kalau lo beli yang konsumtif kayak gitu, walaupun kepake untuk produktif ya, untuk berangkat pulang kerja segala macam, tapi tetap aja hitungannya kayak lo baru beli udah turun harga. Nah kalau lo pakai bunga karyawan jadinya lebih worth it, lebih cengli aja sih menurut gue, daripada lo udah beli yang harganya menurun tapi pembayaran lo tinggi gitu untuk pembeliannya, kan agak sayang ya bun. Nah makanya kenapa perlu pakai fasilitas karyawan. Nah menurut gue dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang kayak udah pernah gue sebutin, kayak misalnya fasilitas kesehatannya lengkap. Ini sih karyawan bank udah pasti fasilitas kesehatannya bagus. Terus ada kayak buat kacamata lah apa segala. Menurut gue selama ada fasilitas mendingan dimanfaatin aja, terutama fasilitas yang emang bermanfaat baik buat lo ya, kayak buat nambah aset, buat nambah fasilitas training, buat nambah pengetahuan. Ini juga penting banget sih. Enaknya di bank tuh kayak lo karena industrinya growing terus, maksudnya update terus, ada peraturan baru segala macem. Nah ini jadinya kayak lo dapet training ilmu-ilmu baru, sehingga lo dapet kayak bisa dibilang, walaupun trainingnya nggak sebagus mungkin kayak perusahaan-perusahaan startup gede yang kayak TikTok, Shopee tuh lebih booming dan lebih lebih kekinian ya trainingnya. Tapi perusahaan apapun itu menurut gue selama ada training lo sikat aja hajar habis, mau itu berdampak langsung atau tidak langsung kepada pekerjaan lo ya. Selama adanya training ini kan lo jadi kayak nambah insight, nambah ilmu, nambah pengalaman, dan nambah value, sehingga pada saat nanti lo mau pindah perusahaan, mau lo punya usaha sendiri, itu pasti akan membantu gitu bun. Jadi menurut gue kalau mumpung perusahaannya provide fasilitas dimaksimalin, karena nggak tahu sampai kapan lo bakal kerja di situ, dan nggak tahu kapan lagi lo bisa dapat kesempatan itu kan. Jadi kayak mumpung ada di depan mata, sikat aja gitu kan. So ya, video soal fasilitas karyawan perbankan sampai sini aja. Syasha buat yang Rich yang udah nonton, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe dukung channel ini. Kasih tau aku di kolom komentar kalian pengen aku bikin video apa lagi, dan sampai jumpa di video lainnya. Ciao.